Di awal film, seorang ayah bernama Paul Maguire terlihat sedang menjemput putrinya bernama Caitlin di sekolah. Hey, Daddy. Namun ketika Paul melihat bahwa Caitlin memiliki tato, dia lantas menjadi marah dan segera menegur Caitlin. Tapi Caitlin menenangkannya, menjelaskan bahwa ia mendapatkannya untuk proyek sekolah. Setelah itu, Paul mengantarkan putrinya kembali ke rumah mereka dan menasihatinya untuk selalu memberikan yang terbaik di sekolah. Totally. Setelah beberapa waktu, Paul berkumpul dengan temannya bernama Danny dan juga seorang teman bernama Ken yang memiliki sebuah bar. Paul berencana untuk merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya di bar ini, dan dia melakukan segala cara untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Paul kemudian memperingatkan Ken untuk tidak memberikan minuman beralkohol kepada putrinya dan teman-temannya dan pergi setelah mendapatkan kepastian. He's gonna love it. The band's booked. He's got the whole place to herself. Good. Kaylin, sweet 16. Damn, makes me feel old. I'm gonna throw a great party. You're a great dad. I gotta run. Take it easy, Polly. Selanjutnya, Paul bersama dengan wali kota memberikan wawancara kepada para wartawan yang hadir. Paul ternyata adalah pemilik sebuah perusahaan konstruksi di mana dia dan wali kota telah bekerja sama untuk menyusun sebuah skema yang akan menghasilkan 100 pekerjaan baru. Pada akhirnya, keuntungannya akan digunakan untuk mendanai penelitian medis dan program pendidikan. Malam harinya, Paul dan istri barunya bernama Vanessa mulai melakukan persiapan untuk menghadiri sebuah acara makan malam ama yang penting. Caitlin tinggal di rumah Paul bersama teman-temannya bernama Evan dan Mike, sementara Paul sedang berada di luar kota. Dia menyadari bahwa Mike saat ini bekerja sebagai pencuci piring dan dia telah meyakinkannya bahwa dia akan mencarikannya posisi di perusahaannya selama musim panas. Dad, I know. Listen, we're just gonna hang out here, watch TV or something. Lisa might stop by. Michael, I hear you're a working man. Selain itu, Paul mengamati Mike menatap putrinya dengan mata yang lembut dan memutuskan untuk berbicara secara pribadi dengannya tentang hal itu. Dia mengizinkan Mike untuk berkencan dengan Caitlin setelah dia memastikan bahwa Mike tidak menyalahgunakan zat-zat terlarang. Be good. Promise. You guys have a good night. Sementara itu, Paul dan Vanessa masih berada di luar kota hingga lewat tengah malam dan mereka berbincang-bincang dengan pasangan lain tentang bisnis Paul. Sementara semua ini berlangsung, Caitlin dan beberapa teman dekatnya menonton film dengan tenang. Dalam narasi yang sedang berlangsung, kita menyaksikan pergeseran peristiwa yang secara tiba-tiba. Semuanya dimulai ketika pada suatu malam, perhatian kita tertuju pada kehadiran mobil polisi yang sedang berpatroli di jalanan yang remang-remang. Dalam suasana yang elegan ini, Detektif John, sosok yang dikenal karena berurusan dengan sisi kehidupan yang sulit, mendekati Paul. Paul yang masa lalunya dihantui oleh kehidupan kriminal sudah terbiasa dilecehkan. Namun kali ini maksud sang detektif berbeda. Alih-alih menyelidiki masa lalunya yang buruk, Detektif John justru membawa berita mengejutkan tentang putrinya yaitu Caitlin. It's about Caitlin. Berita itu seperti sambaran petir mendorong Paul untuk bergegas pulang ke rumah untuk menemukan Caitlin yang menghilang. Sementara itu, Evan dan Mike yaitu sahabat dekatnya menceritakan kisah mengerikan tentang penyusup bertopeng yang menerobos masuk dan menculik Caitlin. Upaya heroik mereka untuk menggagalkan para penculik disambut dengan ancaman bersenjata. Detektif John menyarankan Paul untuk membiarkan polisi menangani situasi ini, meyakinkannya bahwa mereka akan membiarkannya menyatukannya kembali dengan putrinya. Have a tap on your phone. Either myself or Detective Hanson will be here at all times. Paul, we'll find her. You better.
Dampak emosional dari situasi ini semakin dalam ketika Vanessa dalam sebuah permohonan yang penuh air mata memohon kepada Paul untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk membawa Caitlin kembali. Whatever it takes, you just bring her home. Caitlin McGuire is 5'6", 105 pounds. Along classmates were injured in that home invasion. Keesokan harinya, media massa bergaung dengan laporan tentang kehilangan Caitlin dan mendesak masyarakat untuk membantu polisi dalam proses pencarian. Namun, pikiran Paul berpacu dengan sebuah teori di mana penculikan ini mungkin merupakan tindakan balas dendam yang telah lama tertunda atas kegiatan kriminalnya di masa muda, terutama konfrontasi dengan Ivan. Mengabaikan saran dari polisi, dia mengambil keputusan untuk melakukan investigasi pribadi. Be safe. Saat dia mempersiapkan misinya, sebuah kilas balik membawa kita kembali ke kehidupan kriminalnya beberapa tahun yang lalu. Dia kemudian mengunjungi Mike berharap untuk mendapatkan informasi penting tentang para penculik Caitlin. Yang terjadi selanjutnya adalah pertukaran yang menegangkan, di mana Paul mengungkapkan harapannya bahwa Mike akan melindungi Caitlin. Namun, Mike mengungkapkan kekacauan yang terjadi saat itu, mengungkapkan keinginannya yang mendalam untuk menyelamatkan Caitlin. They had guns. I would expect you to get shot trying to protect her. Kidnappers, do they have an accent? I don't know. Come on, Mike, you have got to give me something. If anything happens to my daughter, I'm holding you personally responsible. I don't know. I'm sorry. I don't know. Putus asa untuk mendapatkan petunjuk, Paul meminta bantuan Ken dan Danny, di mana dia menawarkan uang kepada mereka. Namun kesetiaan mereka melebihi uang dan mereka memutuskan untuk membantu karena rasa kekeluargaan. We really can't take that. We're family. Pencarian mereka kemudian membawa mereka ke Oliver, yaitu seorang tokoh yang dikenal di dunia bawah. Konfrontasi dengan pacar Oliver mencapai titik didih, namun pada akhirnya tidak menghasilkan informasi tentang keberadaan Caitlin. You don't know anything about the girl, Oliver? I don't know, Lord Jesus. Danny dan Ken kemudian kembali kepada Paul dengan berita yang mengecewakan bahwa mereka telah menemui jalan buntu. Kesabaran Paul terhadap polisi diuji hingga batasnya ketika tubuh Caitlin ditemukan di saluran pembuangan air. Pemandangan yang memilukan itu membuat Paul sangat hancur. Setelah pemakaman Caitlin, seorang teman lama yaitu O'Connell melangkah maju dengan sebuah saran. Dia berpendapat bahwa setelah menjauhkan diri dari mafia, Paul seharusnya membiarkan polisi menangani penyelidikan daripada menggunakan metode mafia. Do I show my weakness? No. I buried it a long time ago, just like you had to bury yours. I'm asking you, don't. Let the cops do their job. You better be listening, because I know you. I understand. Kemudian Ken dan Danny menemui Paul di imahnya, di mana kita melihat kilas balik ketika mereka menjalani kehidupan kriminal. Suatu malam mereka menyergap seorang mafia Rusia, mencegatnya dalam perjalanan untuk mengantarkan uang kepada bosnya. Hasil jarahannya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan, di mana selain pistol titi Rusia, mereka juga berhasil membawa kabur sebuah koper berisi banyak uang. Best you clean it up. Cukup bagi Paul untuk meninggalkan kehidupan kriminal dan menjadi orang yang normal, tetapi kejahatan mereka memicu perang berdarah dan berlarut-larut antara keluarga kriminal Irlandia dan mafia Rusia. Dalam prosesnya, polisi membuat kemajuan dan menemukan bahwa Caitlin dibunuh dengan pistol titi Rusia sama dengan yang digunakan Paul untuk membunuh mafia Rusia. On the McGuire girl, 7.62 mm. Fired from a Soviet-made Tokarev TT-30. Detektif tersebut memerintahkan petugas lain untuk menyembunyikan informasi ini.
Di sisi lain, Paul pergi ke sekolah beberapa kali selama beberapa hari ke depan untuk mengambil barang-barang milik putrinya. Ken dan Danny membuat penemuan mengejutkan bahwa kematian Caitlin disebabkan oleh pistol TT Rusia. Ken kemudian mengunjungi Paul dan mendiskusikan senjata itu dengannya. Karena pistol TT Rusia adalah senjata yang populer di kalangan penjahat, Paul sekarang memiliki gagasan yang lebih baik tentang siapa yang mungkin bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Dia dan teman-temannya kemudian melecehkan dan mengintimidasi siapapun yang mungkin memiliki hubungan dengan Chernow, yaitu bos mafia terkenal yang uangnya mereka curi 17 tahun yang lalu dan yang mereka yakini terlibat. Not got their attention. They're gonna come gunning for us. Sure as shit. Vanessa yang pada awalnya mendukung suaminya dalam pencariannya, kini khawatir suaminya akan kembali menjadi orang yang kejam seperti dulu. Di sisi lain, ada kemungkinan lain, mungkin dia selalu menjadi pria yang kejam dan tidak akan pernah bisa sepenuhnya lepas dari kehidupan itu. Paul dan teman-temannya menjalani penyelidikan mereka. Mereka melacak seorang gangster Rusia bernama Pori yang pernah terlibat dalam kekerasan sebelumnya. Setelah Paul mulai memukulinya, Pori melarikan diri dan Paul mengejarnya dan dia mati kehabisan darah. Who I am? Lieutenant! No, don't tell. Suatu malam, penyelidik berbicara dengan Paul dan memperingatkannya untuk tidak melanjutkan perilakunya atau dia tidak akan punya pilihan lain selain menahannya. Paul tidak memperhatikan apa yang dikatakannya dan kemudian pada malam harinya dia pergi bersama Ken dan Danny ke kediaman para pengedar narkoba Rusia, yaitu anggota mafia Rusia. Ketiganya memulai amukan berdarah, membantai semua orang yang ada di dalam gedung. Keesokan harinya, detektif dan polisi lainnya tiba di lokasi. Penyelidik dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa Paul dan teman-temannya bertanggung jawab atas kejahatan ini. Sekarang, setelah teman-teman Paul telah menghancurkan beberapa perusahaan anak buah Chernow dan membunuh beberapa anak buah Chernow, gangster Rusia Chernow mengincar teman-temannya. Find whoever did this and bring them directly to me. When I was a young man, we used to settle our disputes with this. Beberapa hari kemudian, panggung disiapkan untuk pertarungan yang menegangkan. Di sudut yang remang-remang di Barken, sekelompok penjahat Rusia yang mengancam masuk. Kedatangan mereka ditandai dengan simfoni tembakan yang memekakan telinga. SUV on my street. Big bunch of Russian guys have just gotten out. Di tengah kekacauan itu, Ken, tokoh utama kita, dengan gagah berani melawan, tetapi akhirnya dikalahkan, dipukuli, dan akhirnya ditawan. Sementara nyawa Ken berada di ujung tanduk, Paul yang panik bergegas menuju bar dengan mobilnya, di mana jantungnya berdegup kencang. Dia menyaksikan para penjahat Rusia melarikan diri dan memutuskan untuk mengejar mereka, di mana pengejaran yang memacu adrenalin hanya untuk tiba-tiba dihentikan oleh segerombolan mobil polisi. Look at me. Go to hell. Di tengah kebuntuan ini, seorang detektif berwajah tegas muncul dari bayang-bayang memberikan peringatan terakhir kepada si Paul.
Dalam twist yang mengejutkan, sang detektif memberikan penangguhan hukuman yang tak terduga. Sementara itu, Ken mendapati dirinya berada dalam cengkeraman para penyiksanya. Kernop yang sadis melangkah maju, di mana dia adalah sosok pembalas dendam yang suram, di mana dia tanpa ampun memberikan pukulan demi pukulan ke tubuh Ken yang babak belur. Why are you killing my man? Di saat yang sama, Paul bergegas ke rumah Danny dengan membawa berita mengerikan tentang penangkapan Ken. Dalam momen yang menyayat hati, Ken mencoba mengorek pengakuan dari Kernop, mencurigai bahwa kematian itu adalah tindakan balas dendam yang kejam atas perampokan yang sudah lama terlupakan. Kernop dengan wajahnya yang dipelintir oleh kebingungan dan kemarahan mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan, di mana mafia Rusia yang mereka bunuh di masa mudanya adalah saudara laki-laki Kernop sendiri. Why would I do such a thing? Why would I kill the little girl? She was killed with that Russian gun. Tokarev. Ketika peristiwa semakin tak terkendali, kecurigaan Paul beralih ke Danny. Apakah Danny mengkhianati mereka bertahun-tahun yang lalu yang menyebabkan kematian tragis Kathleen? Kebenarannya terkunci hanya diketahui oleh mereka bertiga, namun keraguan Paul semakin menjadi-jadi. Rencana mereka adalah menghilang bersama harta yang dicuri dan menjalani kehidupan yang tenang dan tidak mencolok. Dalam kemarahannya, dia berhadapan dengan Danny, mengakhiri persahabatan mereka dalam sebuah tindakan kekerasan yang tidak dapat dipulihkan, membuat Paul bergulat dengan besarnya tindakannya. They took Caitlin and they shot her in the head. Maybe that's not a big deal to you, but it's a pretty fucking big deal to me! Screw you, Paulie. I give some of the guts to your boss, so he take care of you and make those guns go away. That's all, Red. Kernop di sisi lain mengatur pertemuan yang menentukan dengan O'Connell, mengurai benang-benang jahat dari keterlibatan Paul dalam menyalakan kembali perang geng lama. O'Connell yang menantang dan tidak kooperatif menemui ajalnya yang tragis, memicu reaksi berantai kekerasan. I told you he's not mine any longer. Are you deaf? I invited you here to ask you to do one thing for me. Take responsibility. Di relung lemari Paul yang sunyi, peninggalan masa lalu yang penuh gejolak terbengkalai, menunggu untuk ditemukan kembali. Itu adalah sematan Tokarev, yaitu sebuah pengingat akan perampokan yang menyulut api perang beberapa tahun sebelumnya. Logam dingin itu membisikkan kisah-kisah tentang masa lalu yang ingin dilupakan oleh Paul. Pada suatu malam yang menentukan, sebuah pesan samar dari Evan mengundang Mike untuk menghadiri sebuah pertemuan rahasia. Namun saat Mike tiba, kejutan yang menghantui menantinya, di mana Paul bersembunyi di balik bayang-bayang, memegang pistol dengan tujuan yang tidak menyenangkan. Ketegangan menggantung di udara seperti muatan listrik, berdenyut dengan ketidakpastian. Saat menit demi menit berganti menjadi jam, permohonan Mike yang putus asa membuka pintu air kebenaran. Kisah yang sebenarnya tumpah seperti air bah. Di tengah malam yang dipenuhi dengan alkohol dan ketertarikan pada koleksi senjata Paul, sebuah tembakan yang tidak sengaja menembus keheningan, selamanya mengubah hidup mereka. Kepanikan telah melahirkan jaringan kebohongan, di mana kisah penculik fiktif yang telah mencengkram mereka dalam pelukan yang kusut. I know I should have put it down. No, it's not even loaded. Don't be an asshole. Come on. House to make it seem like a home invasion. I figured with your history. I didn't want to kill her. I was scared. Paul yang bergulat dengan hati nuraninya sendiri membuat pilihan yang menentukan.
Dia memilih untuk tidak membiarkan kegelapan menguasainya dan memberi Mike kesempatan untuk menebus kesalahannya. Dengan berat hati, dia pergi meninggalkan gemar rahasia bersama mereka. Sekembalinya ke rumah, dia menelepon istrinya dan mengungkapkan bagaimana dia memulai kehidupan kriminalnya. Dia meminta maaf atas tindakannya di masa lalu dan berjanji bahwa bayang-bayang itu akan segera hilang, tanpa menyadari bahwa bayang-bayang sejarahnya mengetuk pintunya. Paul menceritakan kisah pertama kali dia membunuh ketika seseorang memberinya pisau saat perkelahian di bar. Akhirnya, Paul menikam dirinya sendiri saat dia melihat orang-orang memasuki ruangan dengan senjata yang diarahkan padanya. Kemudian Vanessa tiba di rumah hanya untuk menyaksikan para polisi mengeluarkan mayat Paul dengan mata yang berkaca-kaca. Tamat! Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Film ini sangat-sangat seru banget. Kalian wajib nonton full movie-nya ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu, serta dimudahkan dan dilancarkan dalam setiap urusan-urusannya, begitupun rezekinya. Amin.